Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Rahman dari Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan mata kuliah dasar keamanan komputer dengan judul Keamanan Komunikasi dengan Email. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang keamanan komunikasi dengan email dapat didefinisikan sebagai penggunaan berbagai teknik untuk menjaga keamanan informasi sensitif dan komunikasi email dan akun. Tindakan pencegahan ini diambil terutama terhadap akses, kehilangan, atau penyusupan yang tidak sah. Hal ini memungkinkan individu atau organisasi untuk memiliki akses keseluruhan ke satu atau lebih alamat email atau akun. Keamanan komunikasi dengan email melindungi konten akun atau layanan email yang umumnya berfungsi sebagai media populer untuk menyebarkan malware, spam, dan serangan phishing. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pesan yang menipu untuk membujuk penerima agar membocorkan informasi sensitif, membuka lampiran, atau mengklik hyperlink yang memasang malware di perangkat korban. Contoh-contoh penyedia email diantaranya Yahoo, Gmail, Outlook, Hotmail, Hotmail, dan lain-lain. B. Rumus masalah. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan komunikasi melalui email? 2. Bagaimana email dapat berentan terhadap serangan dan apa langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi informasi sensitif? C. Tujuan. 1. Penggunaan enkripsi end-to-end, implementasi autentikasi 2 faktor, pelatih pengguna untuk menghindari phishing, dan langkah-langkah lainnya yang dapat meningkatkan tingkat keamanan dalam komunikasi email. 2. Untuk membahas potensi risiko seperti serangan phishing, intrusion dapat dalam perjalanan, dan ancaman keamanan email lainnya. Selain itu, pembahasan tentang penggunaan enkripsi, pelatihan keamanan bagi pengguna, dan implementasi kebijakan keamanan dan diperincikan sebagai langkah-langkah pencegahan. Bab 2. Pembahasan. 1. Email. Email menjadi sesuatu yang sering kita menggunakan hari ini. Meski aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram sudah bisa mengirimkan pesan, foto, dan video, namun tetap saja keberadaan email belum tergantikan hingga hari ini. Ini karena meski WhatsApp digunakan untuk sesuatu yang lebih pribadi seperti foto bersama sahabat, email lebih sering digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Biasanya, para pegawai akan mengirimkan dokumen tertentu lewat email ke atasannya. Begitu juga dengan para pelamar pekerjaan akan menggunakan email untuk mengirimkan berkas lamarannya ke perusahaan yang dituju. Melihat fungsi email jelas sangatlah penting. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya email itu? Email merupakan singkatan dari electronic mail. Sesuai dengan namanya, email adalah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone, atau tablet plus koneksi internet. Sebenarnya email ini sama seperti surat-surat yang bisa kita tulis di masa lalu. Namun alih-alih menulis di atas kertas, kita menulisnya di layar elektronik. Begitu juga saat mengirimkan, kita tidak menggunakan jasa pos melainkan bantuan internet. Perbedaan lainnya adalah pada alamat pengiriman. Saat kita mengirimkan surat lewat pos, surat tersebut akan dikirim ke alamat rumah penerima. Begitu juga saat kita mengirimkan email ke seseorang, kita juga membutuhkan alamat, namun bukan alamat rumah, melainkan alamat email si penerima yang lebih singkat. Terakhir adalah perbedaan yang paling besar sekaligus menjadi alasan mengapa email begitu disukai, yakni kecepatannya. Meski kantor pos sudah cepat, namun mengirim dokumen atau surat dengan email hanya butuh waktu hitungan detik hingga menit. Semua tergantung pada koneksi internet. Mengirimkan surat hingga ke ujung dunia pun tidak akan menjadi masalah. Di masa lalu, Yahoo menjadi perusahaan email favorit semua orang. Hampir semua memiliki alamat email di Yahoo. Namun kini Yahoo sudah tidak digunakan lagi, dan sebagai gantinya kita menggunakan Gmail besutan Google. Sebenarnya Gmail sama saja dengan Yahoo, baik itu dari segi fungsi maupun fasilitasnya. Bedanya, satu akun Gmail bisa terhubung kemana-mana, termasuk akun YouTube. Email hari ini memang banyak digunakan,
Namun keberadaan email yang kita nikmati saat ini sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai pada tahun 1968 ketika jaringan ARPANET dikembangkan dengan akhirnya menjadi cikal bakal internet yang kita gunakan hari ini. Di sekitar waktu yang sama, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson diberi tugas untuk membuat sebuah sistem komunikasi. Sistem itu kemudian disebut SNDMSG, di mana dua orang bisa saling mengirimkan pesan kepada satu sama lain. Pada tahun 1972, SNDMSG menjadi salah satu cara berkomunikasi di jaringan ARPANET dan menggunakan karakter @ untuk memisahkan alamat email dan domainnya. SNDMSG semakin berkembang sehingga akhirnya berubah nama menjadi Eudora yang menjadi cikal bakal email zaman sekarang. Berikut arsitektur pengiriman pesan melalui email: pengiriman email, klien email server, internet email server, klien penerimaan. B. Komunikasi. Keamanan komunikasi. Keamanan komunikasi adalah disiplin untuk mencegah penyadap yang tidak berwenang mengakses elektronik dalam bentuk yang dapat dimengerti, sambil tetap mengirimkan konten ke penerima yang dituju. Dalam budaya organisasi perjanjian Atlantik Utara, termasuk budaya Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sering disebut dengan singkatan COMSEC. Bidang ini mencakup kriptografi, keamanan transmisi, keamanan emisi, dan keamanan fisik peralatan COMSEC serta material kunci terkait. COMSEC digunakan untuk melindungi lalu lintas rahasia dan tidak rahasia pada jaringan komunikasi militer, termasuk suara, video, dan data. Ini digunakan untuk aplikasi analog dan digital, dan tautan kabel dan berkabel. Protokol Internet Voice over Voice telah menjadi standar de facto untuk mengamankan komunikasi suara, menggantikan kebutuhan akan peralatan terminal aman STE sebagai besar NATO, termasuk Amerika Serikat. Uskencom dipindahkan sepenuhnya ke POSIP pada tahun 2008. C. Ancaman pada keamanan email. 1. Attachment email yang berbahaya. Sebuah program berbahaya yang disisipkan ke dalam email. Apabila user yang tidak mengetahui hal seperti ini dan mengklik program berbahaya tersebut, maka bisa saja program tersebut menginstal virus secara otomatis pada komputer korban. 2. Link berbahaya di dalam email. Sebuah email bisa mengandung sebuah link dari website tertentu. Ketika user mengklik link tersebut akan membuka halaman web yang dituju. Banyak sekali kasus di mana link tersebut merupakan link palsu, di mana link tersebut tidaklah menunjukkan ke halaman website yang diinginkan. 144 user melainkan membuka sebuah halaman website yang mengandung malware berbahaya. 3. Phishing merupakan salah satu metode penipuan melalui email dengan cara berpura-pura menjadi halaman email yang dikenal oleh korban lalu meminta informasi atau bahkan materi dari korban tersebut. 4. Email palsu. Email palsu juga merupakan salah satu metode penipuan melalui email. Hanya bedanya dengan phishing ialah di sini penipu tidak berpura-pura menjadi 1445 alamat email yang dikenalkan oleh korban, melainkan dengan cara mengirimkan pesan palsu dengan tujuan menakuti atau semacamnya agar korban mau melakukan sesuatu yang diinginkan penipu tersebut. Spamming atau email spam merupakan email yang dikirimkan pada seorang, namun orang tersebut tidak menginginkan email tersebut. Email tersebut tidak bersifat merusak, namun karena dikirimnya berkali-kali, email spam tersebut akan memenuhi inbox email dan akan sangat mengganggu. Bab 3. Simpulan. Keamanan komunikasi melalui email merupakan aspek kritis yang perlu diperhatikan untuk melindungi informasi sensitif dari akses tidak serangan atau serangan berbahaya seperti malware, spam, dan phishing. Dalam upaya meningkatkan keamanan email, langkah-langkah seperti menggunakan enkripsi end-to-end, implementasi autentikasi,
dua faktor dan pelatih penggunaan untuk menghindari serangan phishing yang dapat diambil. Pembahasan mengenai email sebagai sarana komunikasi elektronik yang penting dengan berbanding fungsi dan kecepatan dibandingkan dengan media lainnya. Memberikan konteks tentang betapa vitalnya perbedaan email dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah perkembangan email dari SNDM SG sehingga menjadi Eudora juga memberikan gambaran evaluasi teknologi komunikasi elektronik. Bagaimana komunikasi secara umum, terutama dalam konteks militer dan organisasi besar, membahas konsep komunikasi security sebagai disiplin untuk mencegah penyadapan dan menjaga keamanan telekomunikasi. Penggunaan teknologi seperti voice over worship sebagai standar di vektor menunjukkan evaluasi dalam menjaga keamanan komunikasi suara. Dalam pemahaman ini diharapkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan keamanan komunikasi melalui email dapat diimplementasikan untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga integrasi komunikasi elektronik. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.